Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 3 Juli 2021 berjudul Jangan Menghakimi. Dalam Matius 7 ayat 1 dituliskan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Kenapa Tuhan Yesus berkata agar kita tidak menghakimi? Yaitu supaya kita juga tidak dihakimi. Selain alasan itu, dalam bagian Alkitab yang lain juga dikatakan karena penghakiman itu bukan hak kita, tetapi haknya Tuhan. Ada beberapa ayat, salah satunya yang dituliskan dalam Yohanes 5 ayat 27. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Di sini kita tahu bahwa Allah telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi. Jadi sekali lagi bahwa penghakiman itu bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Kata menghakimi dan dihakimi itu sendiri dalam teks aslinya dipakai kata krino, yang mana selain berarti menghakimi, juga memiliki arti mencela, berpendapat, menganggap, atau memutuskan bahwa seseorang itu bersalah, atau bisa juga berarti menghukum. Dengan demikian, sebenarnya hampir semua orang pernah menghakimi, meskipun hal itu tidak disadari. Bukankah kita sering mencela perbuatan orang lain? Juga kita sering menilai dan berkata bahwa orang itu bersalah, padahal kita tidak kenal orang itu. Tahu masalahnya pun juga dari orang lain. Tetapi anehnya kita berani menilai dan mengatakan orang itu bersalah. Lagi pula, juga tidak ada yang meminta agar kita menilai atau berpendapat. Sesungguhnya ini aneh, tapi memang begitulah kenyataannya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Dalam hidup bernegara pun sama, saudara. Kita tidak hanya sering mengkritik, tapi juga menyalahkan pemerintah. Itu sama halnya menghakimi, padahal juga tidak tahu kebenarannya secara pasti. Anehnya lagi, kalau bicara sepertinya lebih tahu daripada yang berwenang. Sebenarnya kalau disadari ini sungguh memalukan, saudara. Akibatnya, kita cenderung memberikan hukuman, yaitu dengan memiliki rasa tidak suka atau benci terhadap orang atau sekelompok orang yang dianggap bersalah tadi. Tidak sedikit juga yang berani melontarkan kata-kata yang tidak sopan atau ujaran kebencian melalui medsos sebagai bentuk suatu hukuman moral. Tapi itu pun tidak disadari, saudara. Mereka itu sebenarnya bisa dikatakan orang-orang nekat yang mencari penghargaan
dan nilai diri di mata manusia lain. Biasanya mereka adalah moralis-moralis yang suka menghakimi sesama, mencela, dan mengutuk orang lain karena kejahatan yang disangkakannya atau dinilainya secara naif. Mereka juga adalah orang-orang yang mau menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ya, tapi tentu kalau dikatakan demikian tidak mau saudara. Tapi faktanya begitu. Hal ini dilakukan sebab tanpa sadar mereka memandang atau merasa bahwa orang lain adalah saingannya. Orang seperti ini merasa sudah tidak bercacat, sebab ukuran kesuciannya adalah moral umum. Ya, karena mereka belum mengenal kebenaran, sehingga tidak hidup dalam kebenaran. Meskipun orang Kristen, saudara, bisa dan sangat mungkin orang Kristen tetapi belum mengenal kebenaran. Maka cirinya jelas, yaitu meninggikan diri seakan-akan dirinya paling suci, paling benar, paling baik di antara manusia lain. Hal ini juga bisa didorong oleh hasrat hendak dikultuskan. Padahal dengan menghakimi tadi dikatakan bahwa kita juga akan dihakimi. Tidak hanya itu, dikatakan juga dalam ayat selanjutnya, dalam Matius 7 ayat 2, demikian, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wah, ini mengerikan, saudara. Itu artinya apa yang dialami orang-orang yang kita anggap tidak benar, yang kita cela, yang kita hakimi, akan kita alami juga dengan ukuran yang sama. Ini harus disadari betul. Saya percaya tentu kita tidak mau, bukan? Makanya jangan menghakimi. Ini juga bukan berarti penilaian atau memberikan masukan tidak boleh. Tentu boleh yang namanya menegur atau memberi penilaian terhadap karyawan misalnya. Atau guru memberi hukuman atas kesalahan atau ketidakdisiplinan muridnya. Orang tua yang menegur dan menyalahkan anaknya. Harus dibedakan, saudara, di sini antara yang namanya menghakimi dan memberikan masukan atau menjatuhkan disiplin. Kalau menghakimi itu motivasinya adalah negatif, yaitu untuk menjatuhkan seseorang atau untuk meninggikan diri atau senang kalau melihat ada orang yang dihukum atau menderita. Sedangkan memberi masukan atau menjatuhkan disiplin, motivasinya positif, yaitu untuk membangun karakter seseorang agar semakin serupa dengan Yesus. Ini harus diperhatikan betul, meskipun beda keduanya sangat tipis. Yang pasti, saudara, Tuhan tidak bisa kita tipu atau kita permainkan, karena Dia tahu kedalaman hati kita
Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa motivasi kita. Oleh sebab itu, hati-hati saudara. Jangan kamu menghakimi, kata Yesus, supaya kamu tidak dihakimi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.